perhatikan. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Ayat 31. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Roma 10 ayat 1-3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Dulu ya, waktu di kuliah di tempat ini, di STT di sini, saya ingin seperti Paulus. Karena Paulus itu sangat mengherankan ya, bisa mengerjakan banyak hal dengan mempertaruhkan nyawa sekalipun. Dia lakukan itu semua, dan kita masih bisa melihat bukti-bukti kerja kerasnya dalam melayani Tuhan. Kita lihat di Perjanjian Baru, 13 diantaranya adalah tulisan dia. Dan dia juga memberitakan Injil bukan hanya di satu tempat, bukan hanya di satu benua, tetapi lebih dari satu benua. Setahu saya dia memberitakan Injil benua Asia hingga benua Eropa. Dan juga mendirikan banyak gereja-gereja di tempat-tempat dia pergi menginjil. Ini sebuah keberhasilan yang nyata dari seorang yang diselamatkan. Saya bertanya di dalam hati, mengapa Paulus bisa berhasil sedemikian rupa? Beberapa hari yang lalu ketika jadwal pembacaan Alkitab saya tiba di Roma ya, saya menemukan satu alasannya. Itu firman Tuhan yang kita baca hari ini. Mungkin ada beberapa alasan lain lagi yang akan kita temukan mengapa Paulus begitu bisa melakukan banyak hal untuk Tuhan. Jika kita rajin mengulik Alkitab kita, membacanya dengan teliti. Jadi malam hari ini saya mau berbagi apa yang saya dapatkan dari firman Tuhan, dan semoga jemaat bisa menerimanya juga sebagai berkat dari Tuhan. Saya melihat teks pada malam hari ini akan saya beri judul mengasihi orang yang dikasihi Tuhan dengan sangat dalam. Ya. Di ayat 9, di pasal 9 ayat 1 dia mengatakan, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Jadi apa yang diucapkannya adalah benar yang diucapkan oleh Paulus. Bukan sekedar kata-kata manis yang akan diucapkannya pada ayat-ayat berikutnya. Bukan hanya sekedar kata-kata umum yang biasa dikatakan orang lalu kita latah, Paulus latah mengucapkannya. Bukan, tapi apa yang akan dia katakan adalah sesuatu yang berupa kebenaran dan kebenaran di dalam Kristus. Artinya dia sungguh-sungguh mengatakan yang benar, dan standar kebenaran yang diucapkan sesuai dengan standar Kristus. Jadi tidak ada keraguan sedikit pun mengenai ucapannya dalam ayat-ayat yang akan kita lihat. Dan kedua, untuk menunjukkan apa keseriusan apa yang dia sebutkan, ada juga disebut aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi
dalam Roh Kudus. Apakah yang dia katakan? Selain Kristus sebagai saksi kebenaran ucapannya, dia memiliki saksi kedua, yaitu suara hatinya. Jadi secara hukum, bahwa kebenaran yang diucapkan itu sudah sah, karena memiliki lebih daripada satu saksi mengenai kebenarannya. Apa yang dikatakan Paulus? Dikatakan di ayat 2-3 bahwa aku sangat berduka dan selalu bersedih hati. Jadi kata-kata ini kebenaran bukan hanya untuk mengambil hati seseorang, bukan hanya untuk meminta belas kasihan orang pendengarnya, tetapi benar, dia sangat berduka dan selalu bersedih hati. Kita perhatikan bahwa duka citanya itu katanya sangat, dan sedih hatinya itu selalu dia alami. Dikatakan juga, aku mau terkutuk, aku rela menjadi orang terkutuk. Yang ketiga, aku rela terpisah dari Kristus. Mengapa ketiga hal ini bisa ada di dalam hati Paulus? Dia bilang, demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Kita tahu siapa saudara-saudaranya dan kaum sebangsanya secara jasmani. Karena Paulus adalah orang Israel. Tentulah orang Israel itu yang membuat dia sangat bersedih hati, sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan dia rela menjadi terkutuk dan rela terpisah dari Kristus. Apakah kita pernah mengalami perasaan sayang atau cinta yang sedalam ini terhadap orang lain? Saya belum pernah. Ya, saya belum pernah. Mungkin banyak dari kita sering berduka cita dan bersedih akan seseorang yang kita cintai. Banyak. Tapi jika dilihat lebih tinggi lagi, akan sangat langka orang yang rela terkutuk bahkan demi orang yang dicintainya. Dan lebih lagi, dan kita tidak akan pernah menemukan orang yang telah berada di dalam Kristus, rela terpisah dari Kristus demi orang yang dicintainya. Kenapa? Karena Kristus adalah harta yang termahal, harta yang paling berharga dari segala harta yang ada di seluruh alam semesta ini. Tak mungkin seorang yang telah percaya, yang telah memiliki Kristus, rela terpisah dari Kristus. Saya pernah mendengar sebuah lirik lagu, ya udah lama ya, ini lagu lama berbahasa Indonesia, kira-kira begini, ambillah semua hartaku, ambillah apa yang kau miliki, yang ku miliki, tetapi jangan ambil Kristus dariku. Ini menunjukkan bahwa Kristus adalah satu-satunya harta yang harus kita pertahankan, karena itu harta yang termahal, dari harta yang segala termahal di alam semesta ini. Tetapi mengapa Paulus mau terkutuk? Dia bahkan seumpama bisa, dia rela terpisah dari Kristus. Kita bisa melihat seberapa dalamnya dia mencintai bangsanya. Seberapa dalamnya dia menginginkan bangsanya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi tidak heran jika Paulus begitu berhasil di dalam pelayanannya. Karena dia memiliki hati yang seperti ini. Dia bahkan bukan lagi sekedar ingin mengorbankan kenyamanannya, mengorbankan hartanya, mengorbankan apa yang dia miliki secara jasmani, tapi bahkan dia mau mengorbankan dirinya, rela terkutuk dan terpisah dari Allah. Itu sebabnya di Filipi 1 ayat 21 dia berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita sering melihat ayat ini, bahkan ayat ini menjadi sangat terkenal di Indonesia, dan saya juga sering melihat ayat ini di batu nisan di Setamiang sana.
Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sering sekali kita mengucapkannya sampai-sampai itu menjadi sebuah slogan yang semua orang bisa ucapkan, semua orang Kristen. Tapi dengan apa yang saya lakukan sebagai pelayan Kristus, sebagai orang percaya, apa yang telah saya lakukan bagi Tuhan sebagai ucapan syukur saya kepada Tuhan, saya merasa tidak layak untuk mendapatkan batu nisan seperti ini. Karena belum melakukan yang terbaik untuk membalas cinta kasih Tuhan terhadap saya. Nah, mari kita belajar mencintai orang-orang di sekitar kita seperti Paulus mencintai saudara-saudaranya. Mulailah berhenti mencintai mereka seperti dunia mencintai mereka. Apakah kita pernah mengasihi seseorang sedemikian rupa seperti Paulus mengasihi saudara-saudara sebangsanya? Saya percaya jemaat Tuhan sangat mengasihi anggota keluarga kita masing-masing. Ya, paling tidak mengasihi anggota keluarga. Mungkin kita tidak bisa terlalu luas mengatakan bahwa saya mengasihi orang-orang yang saya pernah temui. Tetapi untuk mengasihi keluarga kita, saya yakin semua mengasihinya. Kita rela berkorban harta demi anak-anak kita. Kita rela juga berkorban harta demi pasangan kita. Kita rela berkorban waktu dan uang untuk masa depan anak-anak kita. Kita rela tidak tidur ketika anak-anak kita terjaga terus karena sakit. Sebagian di antara kita rela memakai baju dengan kualitas yang kurang baik, asal anak-anaknya memakai pakaian yang cukup baik. Cinta membuat kita melakukan itu semua. Cinta terhadap mereka. Kita tahu semua yang kita korbankan bagi orang-orang yang kita cintai adalah untuk kebaikan mereka. Kita tahu jika anak-anak sehat, mereka bisa bertumbuh dengan baik. Dengan makanan yang baik, mereka bisa lebih kuat dan lebih cerdas. Dengan pakaian yang layak, mereka bisa tampil percaya diri di tempat pergaulan dia. Dan semua hal-hal yang baik kita ingin berikan kepada orang-orang yang kita cintai. Kita selalu memperhatikan orang tua kita yang sudah mungkin berumur menula yang tidak bisa mandiri lagi. Kita merawat mereka dengan tangan kita untuk membalas budi mereka, untuk membalas cinta mereka, untuk menunjukkan bahwa kita juga mencintai mereka. Jika kita tidak bisa merawat mereka dengan tangan kita sendiri, kita bahkan rela menggaji perawat untuk memastikan mereka tidak berkekurangan. Kita rutin mengirimkan biaya hidup mereka. Kita rajin menelepon mereka. Kita membawa mereka untuk berjalan-jalan, menghilangkan rasa penat mereka. Karena cinta, kita mencintai mereka. Itu semua sangat baik. Dan itu memang diajarkan oleh firman Tuhan, bahwa kita harus melakukan hal-hal yang baik demikian terhadap orang-orang yang telah berjasa terhadap kita. Itu baik, tetapi itu belum yang terbaik. Cinta yang demikian belum cukup bagi orang-orang yang kita kasih. Kita dengarkan lagu tadi, oh begitu sukacitanya kita ketika menerima keselamatan itu. Apakah kita ingin menikmati kebaikan ini sendiri? Apakah kita tidak ingin membagi kebaikan yang kita terima kepada orang-orang yang kita cintai? Apakah mereka cukup mendapatkan hal-hal jasmani saja yang juga dicari oleh dunia ini? Apakah kita sudah cukup baik jika sampai di situ bukti cinta kita kepada orang-orang yang kita cintai? Sabtu lalu ketika malam penginjilan, saya tersentuh oleh satu syair lagu di APPK kita yang mengatakan, pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya dunia akan menjadi hampa. Kita memberikan kepada anak-anak kita,
kepada orang tua kita, kepada semua yang kita cintai. Kebutuhan jasmani mereka yang notabene adalah sesuatu yang diperlukan hanya di dunia. Pandanglah pada Yesus. Minta Dia menerangi agar kita melihat sejauh apa yang telah kita perbuat. Jika kita masih melakukan semua yang baik itu dalam lingkup kebutuhan jasmani mereka saja, suatu saat ketika Yesus datang, kita akan sadar bahwa pekerjaan kita itu adalah hampa. Ya, secara tanggung jawab kita sebagai anak di dunia ini itu tidak hampa. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang dengan terang kemuliaannya untuk meminta pertanggungjawaban kepada setiap orang, untuk memberikan upah kepada setiap orang, untuk menghakimi setiap orang, maka apa yang kita lakukan, yang kita pikir sudah yang terbaik adalah hampa. Sedalam apa kasih yang seharusnya kita tunjukkan kepada saudara kita. Ayat 2-3 kita sudah melihat, ini menggambarkan kasih yang dimiliki Paulus kepada saudara sebangsanya. Bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati, bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sangat berduka dia. Selalu bersedih hati. Kita tahu arti kata selalu. Rela terkutuk dan rela terpisah dari Kristus. Karena kaum sebangsanya gagal mendapatkan kebenaran dalam iman. Kaum sebangsanya gagal mendapatkan anugerah pembenaran dari Allah. Tanpa pembenaran, maka semua kaum sebangsanya akan dipandang bersalah, dipandang berdosa oleh Allah, dan akan kehilangan hak akan kerajaan surga. Di Roma 9 ayat 4, sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Ini yang diterima mereka sebagai sebuah bangsa. Di Roma 9 ayat 31, tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mereka tidak sampai kepada hukum itu. Ini yang membuat Paulus berduka. Karena walaupun Israel adalah anak Abraham secara jasmani, tetapi mereka tidak berhak atas keselamatan dari Allah. Saudara-saudara sebangsanya ibarat anak kandung yang telah dicoret dari kartu keluarga orang tuanya. Tidak berhak atas warisan sebagai anak kandung. Tidak berhak atas kerajaan surga. Itulah sebabnya Paulus berduka dan bersedih hati. Mengapa keadaan yang begitu baik yang telah ditetapkan oleh Tuhan bagi mereka hilang begitu saja? Karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Paulus tahu bahwa status pilihan, bangsa pilihan bagi bangsa Israel tidak seharusnya berlaku hanya secara jasmaniah. Tetapi dia tahu bahwa seharusnya Israel percaya kepada Tuhan Yesus. Saya berpikir, kenapa ya dia bersedih ya? Kenapa dia sangat ingin sekali bangsanya itu benar-benar menjadi bangsa pilihan Allah. Saya mengingat dua peristiwa yang pernah dituliskan Paulus di kitab, ya di buku-bukunya ya, di Alkitab. Pertama ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus menuju ke Damsyik, dia melihat langsung muka dengan muka. Dia mendengar langsung Tuhan memanggil dia, Saulus, Saulus. Apakah kita pernah bayangkan seperti apa gaya Tuhan memanggil dia? Apakah dipanggil dengan lembut, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dengan lembut? Atau saat itu Tuhan begitu marah kepadanya, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kita tidak tahu. Tetapi
Jika Tuhan memanggil dia dengan amarah yang besar karena aniaya yang dia lakukan terhadap orang percaya, kita bisa membayangkan bagaimana Paulus mengenal Kristus saat itu. Dan dia tidak akan memiliki keberanian apapun terhadap Kristus, untuk menolak Kristus. Peristiwa kedua ketika dia mengatakan secara tersirat atau tidak langsung dengan nama dia sendiri bahwa dia pernah diangkat ke surga yang ketiga. Kira-kira apa yang dilihat Paulus di sana? Tidak ada seorang pun yang pernah diangkat ke surga, manusia ya, tidak ada. Diangkat ke surga dan kemudian disuruh melayani lagi. Apa yang dia lihat di surga? Kita bayangkan saja surga itu begitu indah. Ya hanya itu ya, begitu indah. Tapi Paulus melihat sendiri. Seperti apa itu surga? Apa yang didapatkan oleh orang-orang percaya di surga? Apa yang dialaminya? Dan kalau surga itu benar-benar indah, dan Paulus telah melihatnya, dan seharusnya bangsanya menikmati itu semua. Tapi kali ini bangsanya sendiri tidak berhak atas itu. Wajar dia bersedih. Wajar dia berduka. Wajar dia, oke, tak apa saya terkutuk. Yang penting kamu semua menjadi milik Allah. Karena dia telah mengerti itu semua. Mengerti apa kerajaan Allah, mengerti bagaimana itu surga. Dia telah melihat dengan mata rohani dan melihat dengan mata jasmani. Kita masih hanya melihat dengan mata rohani. Sehingga itu hanya bisa kita alami dan sulit kita ucapkan kepada orang. Tapi Paulus telah melihatnya dengan kedua jenis matanya, jasmani dan rohani. Jadi dia benar-benar ingin bangsanya percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan Yesus yang menjelma sebagai manusia itu, menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka. Sehingga mereka bisa mendapatkan keselamatan itu dan bebas dari ancaman penghukuman. Dari duka Paulus ini kita bisa mengerti bahwa keselamatan itu sangat penting. Keselamatan itu adalah sesuatu yang paling utama di dalam kehidupan. Lebih penting dari kekayaan, lebih penting dari kehormatan, lebih penting dari kesenangan-kesenangan yang selalu kita impikan. Walaupun itu juga adalah penting untuk menjadi kaya, penting untuk menjadi orang-orang terhormat, penting untuk menikmati kesenangan, tetapi keselamatan lebih penting daripada itu semua. Kalau kita tahu pentingnya keselamatan ini, mengapa kita tidak ngotot berusaha memberitahukannya kepada orang-orang yang kita cintai? Mengapa kita tidak mau berkorban untuk memberitakannya kepada orang yang kita cintai? Seperti Paulus rela terkutuk dan terpisah dari Allah. Mengapa kita menunggu orang lain untuk melakukannya bagi orang-orang yang kita cintai? Kita sendiri bisa. Saya tidak akan menunggu guru ya misalnya untuk membuat Nia mengerti perkalian. Saya tidak akan menunggu guru itu. Karena saya tahu saya bisa membuat dia memahami perkalian. Saya tidak akan tunggu. Saya juga tidak akan menunggu guru untuk mengajar Eka, menasihati Eka menjadi anak yang rajin dan pekerja keras. Saya akan melakukannya. Saya juga tidak akan menunggu orang untuk memasak bagi keluarga saya. Karena saya tahu itu semua penting bagi mereka dan saya harus melakukannya. Dan selagi saya bisa melakukannya, mengapa saya tidak melakukannya? Mengapa saya harus menunggu orang yang orang sendiri belum tentu terpikir untuk melakukan itu? Nah, dalam hal yang lebih penting, yaitu keselamatan orang-orang yang kita cintai, baiklah kita jangan menunggu siapapun untuk keselamatan mereka. Mari kita lakukan sendiri untuk memastikan mereka luput dari anugerah Allah yang telah disediakan. Ya,
kita pastikan mereka tidak luput dari anugerah Allah. Karena hal ini sangat penting, kita harus melakukannya sekarang, jangan menunggu besok, dan jangan menunggu orang lain. Dengan cinta yang dalam yang kita miliki, kita harus lakukan itu. Paulus akhirnya berhasil membangun banyak gereja, menyebarkan Injil sampai kepada kita saat ini. Jika kita memiliki cinta ya seperti yang dimiliki oleh Paulus, memiliki pengertian akan keselamatan seperti yang dimiliki oleh Paulus, maka kita bisa mendirikan gereja di rumah kita. Gereja dalam artian orang-orang percaya. Kita bisa mendirikan gereja di kantor kita. Kita bisa mendirikan gereja di lingkungan kita. Kita bisa mendirikan gereja di keluarga besar kita. Kita bisa menjadi seseorang yang berperan dalam kemajuan gereja GAPI misalnya, di mana banyak orang percaya yang datang dan diselamatkan di tempat ini. Kita bisa menjadi alat Tuhan untuk membuat gereja di Indonesia tumbuh menjamur. Apakah kita sebagai orang percaya telah bersedia untuk melakukan itu atau terpanggil melakukan itu? Mungkin kita enggan karena kita sendiri tidak mengerti arti keselamatan itu, arti pentingnya. Ketika saya membaca ayat ini, saya mengerti mengapa Paulus mencapai prestasi yang bagus, yang baik itu. Ya karena cintanya kepada orang-orang. Dia tahu bahwa kebutuhan yang terpenting bagi mereka bukan kebutuhan-kebutuhan jasmani, tetapi kebutuhan akan keselamatan. Kalau kita lihat bagaimana dia berjuang untuk memberitakan Injil dari Asia pergi ke Eropa dengan sistem transportasi saat itu yang begitu sulit, dengan keadaan politik juga tidak mendukung karena dia senantiasa dipersalahkan, tapi hal itu tidak membuat dia mundur. Hal itu bukan apa-apa bagi dia. Mengapa kita pada saat ini mencari alasan untuk mengatakan bahwa tidak mungkin bagi saya untuk memberitakan Injil? Bukankah keadaan sekarang lebih baik daripada keadaan yang dimiliki oleh Paulus saat itu? Jauh lebih baik. Kita hanya membuat sesuatu yang kecil seperti singa di depan kita, seperti gunung di depan kita. Mengapa itu menjadi sangat besar? Karena pengetahuan kita yang sangat kecil akan keselamatan. Karena iman kita yang sangat kecil akan keselamatan. Maka semua itu menjadi sangat besar di mata kita. Mari kita melihat orang, melihat saudara-saudara kita dari sisi yang berbeda sekarang. Mencintainya dan menginginkan mereka mendapatkan keselamatan. Jadi perasaan sedih yang dia ungkapkan bahwa itu sungguh-sungguh dia rasakan sampai dia harus menyertakan dengan kata-kata kebenaran dalam Kristus, tidak berdusta, suara hati yang dikuasai Roh Kudus sebagai saksi. Memang dia benar-benar sedih. Apakah kita sedih ketika kita tahu bahwa ada dari anggota keluarga kita yang belum percaya? Semisal ada di negara kita sering sekali ya ada beberapa program dari pemerintah memberikan ini kepada masyarakat tertentu. Nah, semisal suatu saat pemerintah kita dengan memberikan misalnya setiap warga negara Indonesia akan mendapatkan rumah, mari daftarkan diri. Nah, beberapa di antara kita sudah terdaftar, teman-teman kita sudah terdaftar, tetapi ada anggota keluarga kita yang belum terdaftar. Apa kita mau duduk-duduk aja atau diam aja, udah biarin ya terdaftar, nggak terdaftar ya biarkan aja. Tentu kita tidak rela.
Karena apa? Selain itu ditawarkan untuk semua warga negara, kok rekan-rekan yang lain juga mendapatkannya. Mengapa kita mendiamkan anggota keluarga kita yang belum terdaftar dan kita nggak mau daftarkan? Semisal anggota keluarga itu nggak mendapat informasi itu, dan kita tahu, apakah kita diam saja? Saya tak yakin kita diam. Kita akan terlebih dahulu mendaftarkan mereka daripada teman-teman yang lebih jauh dari kita. Tetapi mengapa ketika berhubungan dengan keselamatan, kita masih ingin menunggu kondisi yang terbaik? Kita masih takut akan penolakan. Kita takut mengacak-acak tatanan kehidupan yang sudah kokoh. Kita takut kondisi tidak baik antara satu sama lain. Kalau kita tahu arti harganya keselamatan itu, maka kita tidak akan mau dibatasi oleh hal itu semua. Paulus sendiri merelakan dirinya terkutuk demi keselamatan saudara-saudara sebangsanya. Mengapa kita hanya ketakutan yang tidak jelas, yang belum tentu akan terjadi, kita sudah takut dan kita tidak memberitakan Injil kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang yang kita cintai. Satu alasan penting lain lagi ya, kesedihan Paulus di ayat 31, tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Walaupun mereka yang kita kenal hidup mungkin dengan standar moral yang tinggi, tidak melakukan kejahatan yang sungguh-sungguh nyata. Dia memiliki banyak perbuatan-perbuatan baik dan dia senantiasa menjaga sikap. Tetapi kalau itu dia lakukan di luar kebenaran, tanpa Yesus, maka mereka juga adalah orang-orang yang suatu saat adalah hampa. Mereka tidak layak untuk diselamatkan. Seperti bangsa Israel tidak sampai kepada standar kebenaran itu. Jadi jangan menghibur diri dengan mengatakan dia telah hidup dengan baik. Dia bukan seorang penjahat yang memerlukan Injil yang harus membawa dia kembali kepada moral yang baik. Bukan. Kita menginginkan orang mendengarkan Injil, tujuan utamanya adalah keselamatannya. Yang lain akan mengikuti. Moral itu akan mengikuti nantinya. Roma 10 ayat 2, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Lihat, bangsanya sungguh-sungguh giat untuk Allah. Bukan penjahat besar. Sama seperti ketika Paulus masih bernama Saulus, dia giat untuk Allahnya, bahkan rela menjadi pembunuh untuk Allahnya. Mereka giat, tetapi karena tanpa pengertian yang benar, mereka juga kehilangan keselamatan itu. Dulu semasa hidup bapak saya ya, saya hanya sekali saja berbicara mengenai Injil kepadanya. Singkat saja, saya rasa tabu untuk menggurui orang tua itu terlalu besar, sehingga mengalahkan rasa cinta saya kepadanya, sehingga saya hanya sekali itu saja beritahukan Injil dan bapak saya masih menjawab dengan alasan tertentu ya. Akhirnya beliau meninggal tanpa satu kepastian yang saya pegang ya, nggak tahu kalau dia ya, bahwa beliau benar dia ada di dalam Tuhan sekarang. Yang saya lakukan sekarang adalah saya menghibur diri saya. Semoga ketika di masa mudanya, ya dulu di masa mudanya dia pernah menjabat sebagai sintua ya di gereja kami, dan saya selalu menghibur, mudah-mudahan ketika dia menerima jabatan sintua itu, karena dia memang ingin benar-benar melayani Tuhan, ingin percaya kepada Tuhan. Dan
Sepanjang saya mengenal bapak saya ya, saya nggak pernah lihat dia pergi ke gereja. Karena ketika dia masih muda, abang saya yang paling besar ada sakit yang ya itu masih mungkin kedokteran itu masih agak sangat jauh dari jangkauan. Jadi bapak saya pergi ke dukun. Jadi dia kan sintua, jadi tapi dia pergi membawa anaknya berobat ke dukun. Ini yang membuat dia tidak bisa lagi melayani sebagai sintua. Dan sejak saat itu, bapak saya nggak pernah ke gereja. Saya hanya menghibur diri. Mudah-mudahan ketika di masa mudanya, dia adalah orang percaya kepada Tuhan. Tapi dari pelajaran itu, saya selalu berulang-ulang bercerita kepada mama saya bahwa Injil, percaya kepada Tuhan, itulah yang menyelamatkan. Saya selalu berdoa supaya sebelum mama saya meninggal, kiranya Tuhan kasih saya tanda bahwa mama saya sudah percaya. Karena akan sulit bagi orang Batak ya mengetahui dia itu percaya atau tidak. Karena dari kecil itu ke gereja, orang Kristen secara agama di KTP. Jadi kita nggak tahu dia sudah percaya apa tidak. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan memberikan tanda kepada saya. Mama saya ketika dipanggil Tuhan, dia dipanggil pulang ke surga. Sekarang bagaimana cara saya mengenang mama saya? Saya mengenangnya, dia berada bersama Tuhan sekarang. Ketika kesulitan datang, ketika COVID melanda, saya senang mama saya dipanggil kepada Tuhan. Karena saya tahu dia akan lebih baik di sana. Dia tidak akan sesak nafas lagi, dia tidak akan sakit-sakit tulang-tulang lagi, dia akan bersama Tuhan dan bersama orang-orang kudus lainnya berada di pinggir sungai di surga. Nah, berita keselamatan ini benar. Mari kita menanggapinya dengan serius. Mari kita cintai anak-anak kita, pasangan kita, anggota keluarga kita. Kita wujudkan cinta kita dengan memberitakan Injil kepada mereka. Kiranya lewat pendengaran firman Tuhan ini, kita bisa mengerti apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Satu tindakan nyata yang bisa kita lakukan adalah sarankanlah agar mereka mau menerima kunjungan gereja pada penginjilan keluarga yang diadakan oleh gereja setiap bulan. September ini adalah penginjilan keluarga. Mengapa kita menyia-nyiakannya? Kita tidak tahu kapan Yesus datang kembali. Jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai kita seperti seorang pengkhianat kepada keluarga. Kita ingin menikmati keselamatan itu sendiri. Kita tidak mau berkorban sedikit pun untuk keselamatan mereka. Kita nggak mau menghilangkan kenyamanan kita hanya untuk keselamatan mereka. Bagaimana kita bisa berkata kita mencintai mereka? Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk teladan Paulus yang Tuhan tuliskan bagi kami di dalam kitab-Mu. Tuhan, kami tahu bahwa sebagai orang berdosa, kami memiliki cinta yang sangat sedikit sekali terhadap orang lain, bahkan terhadap Tuhan. Kami lebih cenderung mencintai diri kami sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Biarlah Tuhan mencurahkan cinta di dalam hati kami, cinta yang besar dan dalam, untuk kami berikan kepada orang-orang yang mengasihi kami. Dengan cara memberitakan Injil kepada mereka, hadiah terbaik yang ada di alam semesta ini. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.